Om Swastiastu, Sagung Dumadi, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat para sahabat semeton Cahaya Dharma dimanapun berada. Nah semeton sahabat, pada kesempatan yang luar biasa ini ya, Cahaya Dharma akan memberikan ulasan terkait pelaksanaan atau makna daripada Hari Suci Kuningan yang akan kita laksanakan pada tanggal 5 Oktober tahun 2024 ya, lagi 2 hari. Nah sahabat Cahaya Dharma yang budiman, perlu kita ketahui bersama dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra ada menyebutkan Nasyanti Hawiyah Kahyani Naranama Wijanatam Basmi Butesu Wipresu Mohan Datani Datbih. Artinya, persembahan yang dilakukan tanpa diketahui maknanya adalah sia-sia, sama dengan mempersembahkan kebodohan, dan persembahan itu tidak ada bedanya dengan segenggam abu. Nah, jadi dari sini perlu kita mengetahui makna setiap acara agama keagamaan umat Hindu. Karena setiap ritual upacara keagamaan itu syarat akan makna. Maka dari itu perlu kita ketahui. Nah, di momen Hari Suci Kuningan ya, ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, kenapa tidak boleh melewati jam 12 ya, tengah hari? Ya. Ada yang memberikan tafsir seperti ini, ada seperti itu. Nah, kita di sini bukan berbicara terkait dalam konteks multi tafsir atau tafsir, tetapi memaknai kesejatian, kesesungguhnya daripada Hari Suci Kuningan itu. Semeton sahabat Cahaya Dharma yang budiman, yang sangat luar biasa ya. Jadi apalah gunanya kita melaksanakan sebuah ritual acara jika kita diberikan sebuah jenana pengetahuan idep, tidak mengetahui makna dari Hari Suci Kuningan itu. Maka di momen Hari Suci Kuningan ya, kita umat manusia harus bisa dan melakukan usaha dalam menumbuhkan keelingan. Jadi Hari Suci Keagamaan selalu menempati posisi tersendiri dalam kehidupan manusia dan memiliki makna kesucian. Nah, maka kesempurnaan dengan ajaran-ajaran kerohanian yang berasal dari wahyu Tuhan itu perlu kita kumandangkan. Semeton sahabat Cahaya Dharma, 10 hari setelah galungan maka kita akan dihadapkan bertemu dengan Hari Suci Kuningan yang sesungguhnya adalah merupakan pengejawantahan ajaran kebenaran itu sendiri, berupa pelaksanaan pelayanan yang didasari oleh perasaan dan benih cinta kasih yang ada dalam diri sendiri. Dalam Kuningan tidak lepas dari tatanan acara agama, simbol-simbol keagamaan. Kita lihat ada tamyang. Tamyang ini adalah sebagai tameng. Setiap umat Hindu mestinya mampu memberikan perlindungan akan rasa aman nyaman dari ancaman gangguan baik secara skala dan skala. Tamyang juga sebagai tameng sebagai perputaran cakra, perputaran roda kehidupan. Maka dalam kehidupan, akses kehidupan, manusia akan mengalami namanya suka, duka, lara, dan pati. Maka kita harus menyadari hakikat
dari kehidupan itu. Hakikat kenapa manusia itu dilahirkan. Maka dari tamyang inilah sebagai perputaran dari cakra kehidupan. Nah, teman-teman sahabat Cadharma, kuningan ya juga ada disimbolkan nasi sulanggi. Su berarti baik, langgi berarti panutan. Maka umat Hindu harus dapat menjadi panutan baik bagi anak, baik bagi istri, baik bagi suami, keluarga, kerabat, bawahan. Intinya ia harus menjadi suri tauladan dalam penegakan kebenaran atau dharma. Kuningan juga identik dengan nasi tebog. Ini adalah mengisyaratkan kepada umat Hindu untuk bisa saling peduli, saling care, ya, dan bisa saling berbagi, apalagi kepada mereka yang kesusahan dan sedang menderita, atau disebut dengan daridra deva bawa, kaum fakir miskin yang datang kepadamu adalah perwujudan daripada Tuhan itu. Nah, inilah ajaran cinta kasih dalam konsep ajaran Dharma, Sanatana Dharma, agama Hindu. Kuningan juga kita sering lihat ada endongan. Nah, dalam mengarungi hidup ini, semeton, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Bahkan makhluk lain juga akan saling ketergantungan, saling membutuhkan, karena setiap kehidupan memerankan fungsinya sesuai dengan reta atau hukum abadi semesta ini, atau dikenal dengan hukum alam. Sahabatku Cadharma yang budiman, di kuningan juga ada simbol kompak. Artinya setiap manusia pasti membutuhkan bekal ataupun biaya untuk melangsungkan kehidupan. Untuk itu kita diwajibkan untuk dapat memberikan bekal penghidupan yang baik berupa makanan, harta, pendidikan, dan sebagainya. Nah, di sini juga dikuatkan dalam kitab-kitab suci secara samuscaya. Nah, teman-teman sahabat Cadharma yang budiman, setiap acara-acara agama itu memang syarat akan makna. Maka makna penjelmaan kita sebagai umat manusia itu adalah sebagai makhluk utama, merupakan kesempatan langka perjuangan dari Manawa Danawa menuju Manawa Madawa. Nah, sahabat Cadharma yang budiman, jadi hari raya kuningan ini adalah hari suci yang betul-betul sebagai simbol ajaran cinta kasih, ajaran kemakmuran. Jadi kita mensyukuri setiap karunia dari Tuhan itu sendiri. Maka pada momen hari suci kuningan, ya, secara filosofis kita diajak mengedisiplinkan waktu dan jangan menunda-nunda waktu atau kesempatan dalam berkarma baik. Ya, makanya mendisiplinkan waktu, bagaimana kita meminit waktu sehingga pelaksanaan perayaan hari suci kuningan sudah selesai sebelum jam 12 siang. Ya. Jadi sebelum jam 12 siang ini harus sudah selesai. Karena kekuatan-kekuatan dewata mamurti pada saat pagi hari sebelum jam 12 siang. Karena setelah lewat jam 12 siang dipercayai dan diyakini bahwa para dewata sudah kembali ke kayangan. Maka pada saat sebelum jam 12 kita sudah melakukan namanya sujud bakti dan melakukan persembahan-persembahan kehadapan Ida Sang Dewasa, manifestasi beliau beserta para dewata-dewati. Nah, secara filosofis kehidupan, maka kita diajak untuk bisa mendisiplinkan hidup ini. Artinya jika kita melakukan karma, dalam berkarma baik jangan menunda-nunda. Karena hidup ini tidak akan bisa ditunda-tunda. Karena tidak ada garansi dalam kehidupan ini. Kapan manusia mati, itu adalah ranah daripada Tuhan. Makanya manusia hanya bisa melakoni dan melakukan sebuah proses
terkait hasilnya itu adalah ranah Tuhan. Bagaimana Tuhan menentukan segalanya sesuai dengan takaran daripada karma kita. Maka jika kita sudah berusia semeton, sudah berusia 30 tahun, jangan menunda seperti ini. Ya nanti kalau sudah umur 50 baru saya akan berbuat baik, baru saya akan menebus dosa, jangan. Karena tidak ada garansi itu. Maka di sini dari Kuningan ini kita diajak mendisiplinkan tadi. Ya, makanya selagi kita hidup, selagi kita mampu dan harus kita lakukan, harus selalu berkarma baik dan selalu melakukan sujud bakti dan rasa bersyukur atas semua karunia yang sudah kita terima. Seperti itu. Nih, jadi sematon sahabat Cadharma yang budiman, mungkin terkait makna ritual upacara Kuningan itu sangat dalam sekali jika kita bisa memaknai secara spirit atau jiwa secara rohani. Maka yang ucapkan Rahajeng Rahina Kuningan, demogi semeton dimanapun berada, sih yang pramokawi semakin makmur, sejahtera, murah rezeki, dan hiduplah sesuai dengan fungsi, jangan berdasarkan gengsi dan selalu bersyukur. Dan tiang waliang antuk para mosanti, rahayu, Om Santi 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 Om.